Meskipun yang ditampilkan dalam videonya 3 warung sembako, analisis yang kami lakukan menggunakan data dari 10 warung sembako yang telah kami kumpulkan. Melalui data tersebut, kami akan menganalisis hubungan antara modal usaha dan pendapatan yang diperoleh para pemilik warung. Selain itu, kami juga akan menunjukkan cara menghitung korelasi dan regresi serta menjelaskan makna dari hasil penghitungan yang diperoleh. Selamat menyaksikan. Di sini saya sedang berada di sebuah kedai sembako, tepatnya di Dusun 4, Dusun 6, Bunut Seberang. Izin Bu, sebelumnya Ibu namanya siapa? Bu Yana. Sudah berapa lama Ibu membuka warung ini? 1 tahun, kurang lebih 1 tahun. Berapa modal awal yang Ibu keluarkan untuk membuka warung ini? Sekitar 15 gitu. Berapa rata-rata pendapatan yang Ibu peroleh dalam setiap hari dan bahan apa saja yang paling laris? Kalau pendapatan itu sama modalnya gitu. Kalau sama modalnya ya sekitar 3,5 juta, 3 juta, nggak tentulah ya kan. Kalau tiap hari itu yang paling laris itu apa ya, paling ya bagian mie itu lah, mie, gula, minyak. Bahan yang sering di inilah Heeh. Apakah Ibu pernah mengalami kerugian dan keuntungan dalam berjualan? Jika Ibu pernah mengalami kerugian, apa saja kerugian? Kalau mengalami kerugian keuntungan itu udah biasa ya, namanya jualan ya kan. Kalau kerugiannya itu paling bagian sayur, itulah kue-kue itu kadang sering nggak habis kan, buang. Jadi berarti kan namanya jualan udah biasa. Kerugiannya itu sekitaran berapa ya, Bu? Kalau kerugian kurasa yang nggak banyak lah, paling berapa itu. Karena kan kalau sayur kan untungnya kan sedikit, kalau nggak habis ya paling kan terbuang ya sekitar paling berapa ya, 10.000, 20 gitu lah. Paling banyak ya 50.000. Itulah. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan, Bu. Terima kasih sebelumnya sudah sempat untuk meluangkan waktunya. Iya, sama-sama. Baik, di sini saya sedang berada di sebuah kedai sembako, tepatnya di Kampung Bunut Seberang, Dusun 7. Izin Bu, sebelumnya nama Ibu siapa? Suatin. Apa-apa saja yang Ibu jual? Ya apalah bagian makanan, ya beras, kopi, gula, sayur-sayuran, semua ada. Sudah berapa lama Ibu membuka warung ini? Udah 6 tahun lah, 6 tahun, kurang lebih 6 tahun. Berapa modal yang Ibu keluarkan untuk membuka warung ini? Iya, dulu kecil, dulu paling sejuta gitu. Dulu ya 1 juta. Sekarang udah bertambah lah. Omsetnya satu hari bisa 5 juta, 6 juta bisa. Berapa rata-rata pendapatan yang diperoleh setiap hari dan bahan apa saja yang terjual paling laris? Paling laris ya beras, kopi, susu itulah. Jajan-jajan, sayuran, semua. Kalau rata-rata pendapatannya berapa Bu setiap hari? Kurang lebih 5 juta, 5 juta ke atas lah. 5 juta ke bawah, ke atas. Nah, Apakah Ibu pernah mengalami kerugian dan keuntungan dalam berjualan? nggak pernah, kalau kerugian nggak pernah. Ya, Kalau keuntungannya? ya tiap harinya itu dapat duit itulah, bisa disisihkan kan. Kalau kerugian nggak pernah. Baiklah, sekian wawancara dari saya. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama Dek. Baik, di sini saya sedang berada di sebuah kedai sembako, tepatnya di Kampung Bunut Seberang, Dusun 3. Izin Bu, sebelumnya namanya siapa? Namanya Ibu Sumiyah. Di sini sudah berapa lama Ibu membuka warung ini? Kurang lebih 5 tahun. Berapa modal yang Ibu keluarkan untuk membuka warung ini? Pertama Ya, awal-awal buka itu. sekitar 50 jutaan. Berapa rata-rata pendapatan yang diperoleh setiap hari dan bahan apa aja yang paling banyak terjual? Rata-rata ya pendapatan itu nggak tentu, kadang-kadang 2 juta, kadang 2,5 juta. Itu pendapatannya. Yang banyak terjual ya kayak beras, gula, minyak lah, sabun-sabun itu.
apakah Ibu pernah mengalami kerugian dan keuntungan dalam berjualan? Jika mengalami kerugian, apa penyebabnya? Ya kalau bahan itu yang nggak tahan lama itulah. Kalau besi kadang-kadang kan nggak tahan lama dia, kalau nggak habis kan tentunya merugi kan gitu. Baik, itu saja yang bisa dapat saya tanyakan. Sebelumnya terima kasih ya Bu. Nah, inilah 10 data warung sembako yang kami analisis. Yang dimana itu X itu adalah modal awal warung sembako dan Y adalah pendapatan warung sembako. Yang dimana modal awalnya itu yang pertama ada 15, 50, 1 dan seterusnya. Pendapatannya itu ada 3, 2, 5 dan seterusnya. Nah, XY ini dapat dari mana? XY itu hasil dari X dikali Y. X dikali Y itu 15 dikali 3, yaitu hasilnya adalah 45. X kuadrat itu hasilnya itu adalah X dikali X itu hasilnya adalah 225. Dan Y kuadrat juga sama, yaitu 3 dikali 3 hasilnya adalah 9. Nah, selanjutnya di sini ada rumus korelasi. Rumus korelasinya itu RXY sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Selanjutnya diketahui N itu 10 itu dari 10 data warung sembako yang dianalisis. Sigma X-nya itu 271 itu dari mana? 271 itu hasilnya yaitu modal pendapatan awal warung sembako yang mana 15 ditambah 50 ditambah 1 dan seterusnya hasilnya adalah 271 dan seterusnya begitu. Nah, selanjutnya di sini ada pembilang. Rumusnya itu sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y itu yaitu rumus dari sini tadi. Dimana N itu 10 dapatnya dari sini. Sigma XY itu dapatnya 1935 itu dari hasil X dikali Y tadi. Selanjutnya kita masukkan sigma X-nya itu yaitu ada 271, sigma Y-nya itu 65. 10 dikali 1935 itu hasilnya adalah 9350 dikurang 271 dikali 65 hasilnya adalah 17615. Hasilnya adalah 1735. Selanjutnya kita hitung penyebut bagian X-nya. Rumusnya N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat sama dengan 10 dikali 9601 dikurang 271 kuadrat. Hasilnya adalah 96.010 dikurang 73.441 sama dengan 22.569. Selanjutnya kita hitung penyebut bagian Y. Rumusnya adalah N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat sama dengan 10 dikali 505 dikurang 65 pangkat 2 sama dengan 5050 dikurang 4225 sama dengan 825. Selanjutnya penyebut keseluruhannya yaitu akar 22.569 dikali 825 sama dengan akar 18.619.425 sama dengan 4.315,02. Jadi nilai korelasinya itu R sama dengan 1735 dikurang 43.000. Selanjutnya kita hitung penyebut keseluruhannya. Nah, di sini ada 22.569 itu dari hasil penyebut bagian X-nya dan 825 hasil dari penyebut bagian B. Nah, akar 22.569 dikali 825 sama dengan akar 18.619.425 sama dengan 4.315,02.
Jadi nilai korelasinya itu R sama dengan 1735 itu dapat dari mana? Dari hasil dari pembilangnya. Per 4315,02 itu dari penyebut keseluruhannya tadi. Ya, R sama dengan, jadi hasilnya R sama dengan 0,402. Jadi nilai korelasinya itu hasilnya adalah 0,402. Jadi nilai koefisien korelasi sebesar 0,402 menunjukkan bahwa hubungan antara modal dan pendapatan warung sembako termasuk korelasi cukup karena berada pada interval 0,25 sampai 0,50. Di sini kita akan mencari nilai regresinya. Yang pertama, mencari nilai A rumusnya. A sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat kurang sigma X dikali sigma XY per N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Substitusinya A sama dengan 65 dikali 9601 dikurang 271 dikali 1935 per 10 dikali 9601 dikurang 271 kuadrat. A sama dengan 524.065 dikurang 524.385 per 96.010 dikurang 73.441. A sama dengan 99.680 per 22.569. Jadi hasilnya itu A sama dengan 4,416. Selanjutnya mencari nilai B. Rumusnya B sama dengan N sigma XY kurang sigma X dikali sigma Y per N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Substitusinya B sama dengan 10 dikali 1935 dikurang 271 dikali 65 per 10 dikali 9601 dikurang 271 kuadrat. B sama dengan 19.350 dikurang 17.615 per 96.010 kurang 73.441. B sama dengan 1.735 per 22.569. B sama dengan, yaitu hasilnya 0,077. Selanjutnya persamaan regresi, rumusnya yaitu Y topi sama dengan A tambah BX, Y topi sama dengan 4,416 tambah 0,077X. Jadi kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil analisis diperoleh koefisien korelasi R sama dengan 0,402 yang berarti hubungan antara modal dan pendapatan warung sembako tergolong cukup dan bersifat positif. Sementara itu persamaan regresi yang diperoleh adalah Y topi sama dengan 4,416 tambah 0,077X. Artinya setiap kenaikan modal sebesar 1 juta rupiah diperkirakan akan meningkatkan pendapatan sebesar 0,077 juta rupiah atau sekitar 77.000. Hubungan yang tidak terlalu kuat ini terjadi karena terdapat data yang tidak searah. Misalnya warung dengan modal 50 juta tetapi pendapatannya hanya 2 juta. Sedangkan warung dengan modal 1 juta memiliki pendapatan 5 juta. Data tersebut menyebabkan hubungan antara modal dan pendapatan menjadi lebih lemah dibandingkan kondisi yang ini. Demikian pemaparan hasil proyek kami mengenai analisis korelasi dan regresi pada modal pendapatan warung sembako. Berdasarkan data dari 10 warung sembako yang telah dianalisis, diperoleh nilai korelasi yang menunjukkan adanya hubungan antara modal dan pendapatan. Selain itu, persamaan regresi yang diperoleh dapat digunakan untuk memperkirakan besarnya pendapatan berdasarkan modal yang dimiliki oleh pemilik warung.
I just had to let you know you're